Halo Bapak Ibu. Em, Pada video kali ini saya mau mereview beberapa pair forex, khususnya bagi para Anda yang em, menggunakan broker Headway. Karena saya menggunakan broker Headway, di sini ada em, beberapa watchlist yang saya gunakan, dan Anda bisa buka di menu ini, ya. Mungkin Anda bisa tambahkan di gadget, ya. Eh, dan ada simbol. Nah, simbolnya di kripto, ya, ada, nanti saya sebutkan lah ya satu-satu, termasuk ada beberapa yang saya rasa menarik. Nah, yang tidak saya munculkan di watchlist saya ini kurang menarik gitu. Nah, ini menariknya, eh, BTC ini terhadap mata uang selain US dollar. Ini kayak BTC JPY, ya, BTC AUD, Australian Dollar. Nah, ini cukup menarik sih buat buat kita pantau. Nah, ini saya mau coba ulas analisanya. Yang pertama ada gold atau XAU USD. Secara tren XAU USD belum ada tren, ya, belum kemana-mana. Jadi kita masih perlu wait and see. Saya masih belum meyakini suatu tren XAU USD. Jadi saya rasa XAU USD masih perlu wait and see. Saya masih belum melihat ada pola yang menarik untuk ditransaksikan. Kita beralih ke BTC USD. Nah, BTC USD ini di weekly-nya ini cukup menarik buat saya. Di weekly-nya saya melihat ada indikasi, ya, ada indikasi pola yang mirip seperti double top. Oke. Ini kalau berhasil di breakdown ini cukup panjang, ya, pergerakan turunnya. Nah, ini saya udah ada transaksi sell atau short selling di market BTC USD untuk mengantisipasi potensi penurunan lebih dalam. Nah, saya belum menempatkan stop loss. Saya akan tempatkan stop loss agak di sini, ya. TP-nya masih akan dinamis, ya. Memungkinkan saya bisa panjang nih, TP-nya akan di sini. Nah, ini bisa kita asumsikan potensi menjadi double top. Tapi kalau nggak jadi double top, kita lihat di sini nanti, ya, di area kisaran 59.000. Ini kalau dia nggak mampu breakdown, maka kita harus taking profit. Ya, di sini ada area zona support di 59.000. Ini untuk fast rate bisa dipantau. Nah, ini pembentukan pattern yang kalau misalkan dia rebound, memungkinkan ini jadi penan. Ya, ini jadi penan. Kalau dia nggak kuat, breakdown. Atau kalau dia nggak bisa breakdown, maka memungkinkan bisa jadi penan nih. Nah, atau kalau dia gagal, ya, penannya gagal, memungkinkan dia bisa jadi double top. Nah, optionnya dia mau kemana? Kita lihat dulu. Nah, ini kalau misalkan benar-benar confirm jadi double top, 5.000, 56.000-nya di breakdown, maka TP saya akan saya turunkan di sini. Ya, TP-nya ada di kisaran 48.000 sampai 45.000. Dinamis lah, ya. Ini masih bisa saya otak-utik TP-nya. Saya belum belum apa namanya belum bisa memastikan. Kita lihat dulu breakout-nya seperti apa. Sorry, breakdown-nya seperti apa. BTC yang jelas, BTC USD masih ada peluang untuk bisa turun. Selanjutnya GBP USD. GBP USD sebetulnya masih eh, perlu wait and see, ya. Ini saya melihat di sini ada potensi dia jadi potensi jadi kanan juga nih sebetulnya. Saya begini dulu biar saya mau berubah ini, ya. Ini ada target profit di sini.
Ini kita di weekly ya, ini bisa kita bisa asumsikan di sini ada pola dari bawah, sorry, ke atas. Nah, ini harusnya bisa rebound ya, atau kalau dia nggak berhasil rebound di sini, memungkinkan dia harus turun, breakdown support trend line. Ini kita lihat pecahin time frame-nya ya, dia masih wait and see. Ini untuk jangka pendek aja. Saya coba masuk spekulasi short selling di GBP USD. Dan target profitnya saya di 1,2474 ya. Stop loss saya ada di 1,27678 GBP USD. Ini sebetulnya belum punya tren yang signifikan, tapi secara jangka pendeknya di 1 jam dan di daily ini ada peluang dia akan terkoreksi dulu, karena saat ini kita lihat sudah bertahan di bawah MA-nya, smooth Heikenesi-nya. Dan di sini kita lihat Euro USD selanjutnya. Euro USD juga sebetulnya belum memiliki tren ya, dia masih sideways, belum punya tren yang signifikan ya, pola patternnya juga belum kelihatan. Ini saya tarik garis ya, rata-rata high-nya di sini, low-nya juga rata-rata di sini kurang lebih ya. Makanya saya coba memanfaatkan jangka pendeknya. Jangka pendeknya dengan spekulasi short selling atau transaksi sell dengan target di area base supportnya, lalu stop lossnya di atas MA, sedikit di atas resisten ini juga. Saya tempatkan stop loss TP-nya di area base ini ya, di area base ini yang saya berasumsi kalaupun dia turun dia mungkin ada rebound ke sini ya, saya bisa TP dulu. Selanjutnya Selanjutnya kita beralih ke NZD USD. Nah, NZD USD juga secara tren di weekly juga sebetulnya masih sideways ya. Ini saya spekulasi aja. Spekulasi jangka pendek karena dia sudah breakdown dari apa MA-nya ya, memungkinkan dia bisa turun ke bawah. Nah, ini ada zona base support minor, sebetulnya ini saya jadikan area untuk taking profit, dan ini stop lossnya saya tempatkan sedikit di atas MA dengan asumsi kalau misalkan dia naik ke atas berarti kan gagal ya bearish-nya, dan saya harus stop loss. Selanjutnya ada market USD JPY. USD JPY ini juga saya udah share ya di grup dari trading view-nya. Ini cukup optimis USD JPY, kalau kita lihat weekly ini cukup menarik trennya, bullish sekali. Ini pelemahan Japanese yen, sorry salah. Pelemahan Japanese yen ini cukup signifikan. Nah, ini kita bisa tarik dari sini. Nah, ini kita masih bisa cari target di 1618, ini masih tinggi banget. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan momentum tren bullishnya di time frame kecil ya, bagi Anda yang senang daily trade. Di time frame kecil di 1 jam ya, di 1 jam Anda bisa cari swing-swing kecilnya ini. Untuk memanfaatkan swing kecilnya, cari reversalnya, cari pola cangkulnya, cari reboundnya, rebound dari MA atau rebound dari reversal bullish candlenya, untuk memanfaatkan potensi kenaikan. Di sini saya acuannya pakai time frame daily ya. Saya pakai time frame daily. Saya tempatkan stop loss di sini. Ini sebetulnya kedekatan sih, kedekatan stop lossnya, cuma nggak apa-apa. Saya optimis sepertinya stop lossnya nggak kena. Harusnya sih saya nggak perlu pakai stop loss sih. Ya, saya optimis eh, dengan tren seperti ini di weekly-nya juga strong sekali. Ya, saya optimis pun kalaupun dia turun, turunnya ya seperti ini nih. Naik, kena MA dia rebound lagi. Mungkin kalau dia turun ke bawah juga kena MA dia turun lagi.
Tapi jangan diikutin cara saya ya, tergantung money management Anda. Sebaiknya cari low-low candle-candle merah ini. Low-low candle merah ini bisa dijadikan batasan untuk support terdekat. Ini juga batasan support terdekat. Breakdown dari itu bisa pertimbangkan untuk exit. Sesuaikan juga dengan money management Anda. Jangan diikutin saya ya. Ini sangat beresiko juga. Saya juga agak berspekulasi juga. Nah, dengan kondisi market yang kayak gini nih, juga ada indikasi dia rebound, apa namanya, rebound dari MA. Ya, saya berharap nanti kalau misalkan memang dia ke depan saya perhatikan dia berhasil rebound, mungkin saya akan ambil transaksi yang ketiga. Ya, ini untuk jangka pendek ya. Jadi sampai di sini saya akan TP lagi nih. Sampai di 161,22 lah ya. USD JPY bisa dipantau nih, menarik untuk jangka menengahnya juga. Selanjutnya ada GBP USD. GBP USD juga cukup menarik, trennya sama. Ini yang berkaitan dengan Japanese Yen, yang berkorelasi dengan Japanese Yen, termasuk USD Japanese Yen atau GBP Japanese Yen. Ini juga cukup menarik, lagi bullish trend. GBP-nya yang bullish trend sebetulnya, JPY-nya yang lagi melemah. Sama kayak rupiah. Kalau rupiah naik kan terhadap US dollar, berarti rupiahnya yang lagi melemah. Nah, ini Japanese yen yang lagi melemah terhadap pound sterling. Nah, ini juga secara tren juga lagi bullish kuat. Dan kenapa saya ambil ya, kenapa saya ambil eh, transaksi dua kemarin, saya ambil di sini, lalu naik ke atas ya, naik ke atas dia membentuk pola cangkul di sini, lalu saya ambil lagi. Saya berharap dia naik ke atas, ternyata malah turun deh. Ya udah, tapi saya nggak langsung exit. Saya masih ngelihat jangka menengahnya dia masih cukup oke, dan saya berharap masih ada potensi kelanjutan tren bullishnya, jadi masih saya hold. Saya belum pakai TP ataupun pakai SL, saya mungkin manual pun. Kalau misalkan eh, Anda mau pakai stop loss, Anda lihat low-low-nya ini ya. Saya selalu ingatin kalau setiap bullish trend, high dan low-nya itu lama-lama naik ya, tendensinya hanya lama-lama naik. Nah, low low candle terakhir ini Anda bisa jadikan support. Breakdown dari ini Anda bisa exit dulu gitu ya, kalau Anda mau jangka pendek. Kita beralih ke Euro JPY. Euro JPY ini, Euro Japanese Yen juga sama, tadi juga saya sebutkan yang berkorelasi dengan Japanese Yen. Ini trennya bullish kuat, dan ini saya entry juga sama tadi. Ketika naik lalu membentuk pola cangkul reversal, saya entry, lalu naik lagi dia sideways, dia break, saya entry. Itu ya, ternyata dibawa turun dan sekarang mulai dibawa naik lagi. Saya berharap ke depan Japanese Yen masih akan terus punya tren bullish. Selanjutnya ada BNB USD. Nah, ini udah masuk ke kripto ya, di crypto futuresnya. Ini cukup menarik. Di sini BNB ada potensi dia akan turun ya, ada potensi dia akan turun, nguji support-supportnya. Simple sederhana, saya pakai analisanya kali ini, nggak perlu ribet-ribet ya. Terus di daily-nya memang belum kemana-mana ya, belum kemana-mana, tapi saya udah coba untuk pasang posisi short selling. Nah, saya akan tempatkan stop loss di atas MA atau di atas zona rata-rata resisten terdekat ini dengan target dinamis. Targetnya dinamis. Kalau untuk terdekat ya targetnya di sini ya. Targetnya di sini karena ada low terdekat. Tapi kalau kita ngelihat di weekly-nya ini, kemungkinan dia akan coba untuk masuk ke dalam MA baru dia rebound. Kemungkinan gitu. Nah, ini makanya saya untuk sementara di sini dulu target profitnya. Namun memungkinkan saya akan turunkan target profit, atau nantinya saya akan malah cancel ya take profitnya, malah akan saya cancel dan saya akan beralih ke taking profit manual. Jadi tergantung kondisi market. Nah, ini dia pelajaran juga, terkadang taking profit dinamis ya, tidak mesti harus di
tempatkan di satu level lah. Contoh ini satu level saya tempatkan. Kalau memang marketnya masih terus turun dan gampang atau mudah breakdown ya, kenapa nggak kita hold ya? Kenapa nggak kita hold? Tapi ini saya ingatkan, trading futures ini berbahaya. Kita beralih ke Ethereum USD ya. Ini juga saya ngelihat di weekly-nya ini ada indikasi double top. Ada indikasi double top ini cukup dalam ini kalau misalkan memang dia benar-benar turun gitu ya. Untuk sejauh ini tren weekly-nya aja target profit yang mungkin bisa dicapai aja bisa sampai sini. Dia akan uji apa namanya? Dia akan uji neckline-nya atau dia juga akan menguji moving average-nya gitu ya. Nah, stop loss-nya kita bisa tempatkan dari high weekly terakhir. High-nya kita jadikan resistennya, kita tempatkan di atasnya ya. Nah, di sini nih. Harusnya kan kalau memang gagal, saya agak saya tinggiin lagi. Ya, saya kasih range. Kalau dia gagal, dia kan bertahan lagi di atas MA kan. Nah, itu mungkin gagal bullish-nya ya. Mungkin saya akan kena cut loss. Dan selanjutnya kita tinggal tunggu ke depannya Ethereum seperti apa. Kita beralih ke Sol USD. Ini saya belum melihat akhir pola ya. Sol walaupun di sini saya ngelihat memang ada pembentukan pola double top juga, tapi karena dia sudah lebih dahulu ya double top, karena dia sudah lebih dahulu turun dan sudah mulai rebound. Reboundnya juga saya belum melihat konfirmasi di daily belum bertahan di atas MA, jadinya saya masih harus wait and see. Jadi saya skip dulu ya. Di sini ada BTC AUD. BTC AUD juga kalau dilihat di weekly juga cukup menarik. Ini udah breakdown malah dari neckline double topnya. Nah, ini breakdown dari double topnya yang memungkinkan dia bisa turun cukup dalam. Saya ada posisi transaksi short selling dan semoga aja bisa cuan. Saya belum tempatkan stop loss ya. Kalaupun mau tempatkan stop loss, saya rasa ada di eh, area agak cukup jauh nih ya. Agak di sini, agak kejauhan sini. Ya, ada di sini. Lalu targetnya terdekat ada di sini. Ya, bahkan bisa lebih dari ini nih sebetulnya targetnya di weekly. Oke, ini ada base juga, saya turunkan dikit. Ada base-nya juga memungkinkan dia bisa sampai sini. Tapi kalau memang nggak apa namanya ini Anda bisa turunkan time frame ya. Yang penting Anda udah tahu roadmap-nya nih. Yang penting Anda udah tahu roadmap-nya. Anda bisa turunkan time frame untuk mencari swing-swing kecilnya untuk trading jangka pendeknya ya. Ini saya coba menjelaskan atau memperlihatkan tren utamanya. Di sini selanjutnya ada BTC CNH ya. BTC CNH ini eh, juga berpola yang sama, dia double top. Ini cukup menarik. Kalau misalkan memang dia breakdown, benar-benar confirm dia breakdown dari low ini, maka ini juga akan dalam penurunannya kalau kita lihat di weekly, setidaknya sampai di sini. Saya tempatkan stop loss, sorry, target profitnya di sini. Lalu stop lossnya saya tempatkan di sini, ya. Artinya kalau dia rebound, dia high minggu ini dilewati naik, berarti kan gagal bearishnya. Dan sekarang masih running, kita masih wait and see. Selanjutnya kita lihat BTC JPY. Nah, kalau tadi Japanese yen-nya terhadap korelasi terhadap mata uang lain, ini melemah Japanese yen-nya. Kali ini Japanese yen-nya melawan terhadap eh, Bitcoin nih. Nah, ini cuman setidaknya trennya masih bullish. Nah, tapi di sini juga ada double top. Ada double top juga. Kita lihat di sini kalau misalkan memang bearish ya, kalau misalkan memang neckline-nya di breakdown maka confirm dia akan bearish. Ini hati-hati ya BTC-nya nih karena
BTC-nya juga eh, mengalami pelemahan. Ini kan korelasi BTC Bitcoin terhadap Japanese Yen. Selanjutnya kita coba lihat dari BTC THB, sama polanya mirip-mirip ya. Makanya saya ada short selling lagi di sini ya. Ada short selling lagi, so saya masih berharap BTC eh, BTC korelasi yang terhadap BTC ini semua hampir sama ya. Ada double top semua. Memang benar-benar dia breakdown. Wah, ini Kang tahu. Ya, selanjutnya kita coba beralih ke BTC XAG. Ini XAG ini silver ya, BTC terhadap silver atau perak. Ini juga sebetulnya belum terlalu signifikan. Patternnya di weekly juga belum cukup meyakinkan ya. Ini saya spekulasi aja. Ini ada target terdekat di sini. Ada target terdekat. Coba di sini. Kenapa sih nggak di low-nya? Karena kita harus buatkan space. Karena kalau di forex itu ada spread ya. Dia harus dilewatin dulu turun baru bisa kena TP. Ini target stop loss-nya saya tempat. Oke, selanjutnya ini transaksinya sell ya. Selanjutnya ada BTC XAU atau Bitcoin terhadap emas. Bitcoin juga melemah dan kalau kita lihat di weekly-nya juga ada indikasi double top. Saya lihat di daily-nya ada peluang dia breakdown low-nya, ya ada peluang dia breakdown low. Ini kalau dia gagal, dia akan naik lagi, gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar breakdown, Bitcoin-nya terus breakdown, maka em, besar peluang untuk menghasilkan profit yang cukup lumayan lah, ya. Nah ini H1-nya juga cukup menarik, bearish-nya terlihat jelas, ya setidaknya memang sampai sini dulu. Sampai di neckline-nya dulu kita lihat ya. Yang penting Anda tahu nih apa namanya pair-pairnya biar Anda bisa trading jangka pendek di time frame yang lebih kecil di 1 jam atau di 15 menit dan seterusnya, senyaman Anda mau time frame di berapa. Ini juga terakhir ada di BTC ZAR. Ini juga double topnya juga jelas sekali, double topnya juga jelas sekali. Nah, ini double top nih kalau breakdown juga cukup dalam, no? Ini sebetulnya udah cukup lumayan lah ya peluang breakdownnya, dan ini juga udah bertahan di bawah MA. eh, Sama-sama berharap Bitcoin bisa turun dulu. Di futures ini kesempatan Anda untuk hedging terhadap aset Bitcoin Anda yang mungkin Anda beli di atas dan sekarang lagi nyangkut, dan Anda bisa melakukan transaksi short selling di market futures khususnya di broker Headway. Nanti saya sertakan link registrasinya biar kita bisa bermitra dan kita bisa saling support. Sehingga ketika Anda pakai broker Headway ada pair-pair terhadap mata uang lain yang mungkin bisa jadi kesempatan atau opportunity untuk kita menghasilkan profit lebih maksimal atau setidaknya menutupi kerugian di aset Bitcoin di market spot Anda. Kalau di market spot kan nggak bisa short selling, hanya di market futures yang bisa. Nah, ini Anda bisa manfaatkan market futures seperti ini untuk bisa short selling. Oke, mungkin cukup. Kalau misalkan ada yang bingung, Anda bisa ulang lagi videonya, Anda balikkan lagi, Anda rewind lagi, ya. Dan semoga ini bisa membantu transaksi Anda. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda, inspirasi Anda untuk trading futures di broker Headway. Dan ingat, pertimbangkan money manajemennya. Jangan sampai Anda FOMO, greedy, Anda tidak mempertimbangkan money management. Saya ingatkan ada margin level ya. Margin level yang aman itu adalah di atas 1000 ya, dengan menggunakan
maksimal, saya sarankan maksimal leverage yang Anda gunakan itu 1:500, itu udah besar banget. Biasanya saya pakai 1:100 ya. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu saya pakai 1:500. Tapi idealnya pakai 1:100, itu udah besar banget sebetulnya 1:100. Terus juga perhatikan margin level. Margin level itu kalau bisa di atas 1000%. Ya, kalau di bawah 1000% itu bisa dikatakan eh, udah mulai berbahaya lah pertahanan modalnya. Gitu ya, bukan berarti bisa langsung habis. Nah, habisnya ketika di bawah 100, di margin level 100 aja itu udah bahaya banget, itu danger, bisa margin call nanti. Ya, jadi perhatikan margin levelnya. Kalau margin level Anda sudah di bawah 1000 dengan leverage 1:100 idealnya, maka transaksi Anda sudah cukup banyak, atau eh, harusnya kalau mau melakukan transaksi di lain market, Anda harus top up lagi untuk menambahkan margin level. Dengan besarnya margin level itu mendefinisikan pertahanan modal Anda juga besar, gitu ya. Kalau margin levelnya besar, pertahanan modal Anda juga diasumsikan juga akan besar. Tapi kalau semakin kecil margin levelnya, itu akan membahayakan modal Anda. So, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa jadi referensi Anda. Saya Alfian, mohon pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.